menurut Kang Ian sendiri gimana tuh dampak COVID untuk per-YouTuber? Justru untuk konten kreator yang sekarang mau mencoba masuk di YouTube, daripada kita gabut ngapain sih di rumah gitu ya kan, gak ada kerjaan, banyak yang juga di PHK gitu ya kan. Benar. Justru kesempatan emas buat seorang konten kreator yang baru mulai itu kesempatan untuk naik channelnya itu saya rasa Tinggi lebih ya? cepat. Makanya segala sesuatu ketika kita melakukan suatu usaha, kalau semisalkan kita polos-polos aja, apalagi kita tidak mengikut campurkan tangan Tuhan, saya rasa titik sukses sulit untuk digapai. Kebetulan kan saya memang basicnya penakut ya. Iya, serius. Basicnya malah justru penakut tapi bikin konten misteri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Dan alhamdulillah terima kasih sekali lagi buat Hypozen yang dimanapun kalian berada, yang sudah like, komen, juga subscribe. Saya sempat baca komen-komenan daripada dari Hypozen yang ada juga. Terima kasih ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu dari lokal atau dari Kota Banjar itu sendiri. Yang mana beliau concern di bidang YouTuber. Dan nanti kita akan ulik, kita akan bahas secara mendetail Kang Ian. Selamat datang Kang Ian. Selamat datang Bang Arif. Siap, sehat Kang? Alhamdulillah sampai saat ini sehat, masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Alhamdulillah. Kang Ian teh asli Banjar? Banjar atuh asli. Asli ya? Asli Banjar ya? Kelahiran Banjar? Kelahiran Banjar. Besar di Banjar juga? Besar Banjar juga. Atau pernah keliling dunia, keliling kota? Iya pernah dulu di Sumatera waktu saya dalam kandungan, tapi lahir ya tetap di Banjar. Lahirnya tetap di Banjar. Kalau berkelana dalam kandungan keluar itu pernah ya? Iya pernah. Besar juga di Banjar Kang? Besar di Banjar. Besar di Banjar ya? Di Banjar. Sekolah dan lain-lain semua di Banjar. Istri? Orang Banjar juga. Orang Banjar juga, orang lokal juga, luar biasa Hypozen. Anak sudah ada? Alhamdulillah anak udah satu. Usia berapa tuh Kang? Sekarang 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Wah, lagi lucu-lucunya lah ya. Iya. Udah bisa apa namanya? Minta-minta jajan kayak gitu ya Kang Ian ya. Udah lumrahnya anak kecil kayak gitu. Kang Ian. Siap. Yang saya tahu Kang Ian nih kan seorang YouTuber lokal nih, yang Banjar yang subscribernya yang lumayan lah. Saya tahu udah banyak lah istilahnya. Saya perlu belajar banyak nih, atau kami perlu belajar banyak juga dari Kang Ian nih. Untuk saya pengen tahu awal asal muasalnya Kang Ian, kenapa sih kok yang dipilih YouTubernya gitu? Atau perkenalkan diri, nama Kang Ian itu aslinya Ian siapa Kang? Saya dari lahir itu memang dikasih nama itu Dian Herdiana. Oke. Iya, tapi nama Dian itu identik dengan nama perempuan kali ya. Oh gitu. Iya. Dan sehingga ketika saya main dengan siapapun, ya nama Dian ini jadi bahan bulian. Terus kalau menurutku sih kurang hoki juga di nama itu. Oh gitu. Seiring beranjak dewasa, lama-lama saya lebih ke suka dipanggil namanya Ian. Iya. Jadi nama channelnya dengan nama yang sama juga atau apa? Oh kebetulan untuk channel sendiri itu enggak, namanya kreator YouTube. Kreator YouTube ya? Cuman kalau untuk nama panggung atau entertainnya itu lebih dikenalnya itu Ian Kreator. Ian Kreator? Iya. Channelnya di situ ya? Iya. Udah berapa subscriber kalau boleh tahu Kang? Hampir nginjak 600.000 dari itu channel kreator YouTube aja. Luar biasa. Oh, dari channel kreator YouTube aja? Iya. Artinya ada channel lain selain channel kreator YouTube dong? Ada. Ada berapa Kang? Total semuanya sih 8. Untuk yang misterinya saya memiliki 4 channel. Oh ya? Iya. Fokus di 4 misteri itu? Channel ada 4 gitu? Iya betul. Luar biasa Hypozen. Jadi total 8 channel? 8 channel. Dan 8-8-nya itu semua jalan? Semuanya jalan. Upload tiap hari konsisten karena memang YouTube itu memang harus seperti itu. Dan menjanjikan ya.
Alhamdulillah. Oke, Kang Ian, buat Kang Ian nih untuk perjalanan awal kembali lagi tadi ya. Kenapa yang dipilih fokus sekarang ya saya lebih pengen ngulik di yang channel kemisterinya lah, Kang. Iya. Kenapa yang dipilih channel itu, Kang? Kontennya maksudnya. Justru di sini orang mungkin mengenal saya saat ini lebih ke di konten misteri ya. Sebetulnya tanpa sepengetahuan orang-orang, tidak semua orang banyak tahu bahwasanya saya itu sebelum terjun di misteri itu ada konten-konten yang sudah saya garap. Oke. Iya, karena namanya kita masuk di YouTube baru, biasanya kita itu mencari jati diri dengan mengisi konten yang istilahnya gado-gado. Jadi segala macam ada di situ. Masuk di situ. Iya, masuk di situ, dari unboxing, dari vlog-vlog biasa dan sebagainya. Itu semuanya masuk di situ. Jadi awal-awal justru tidak langsung ke kontennya misteri ya? Enggak. Awal-awal justru malah yang lain-lain dicoba ya? Mencoba semuanya. Bahkan sampai komedi semuanya dicoba. Udah pernah ke komedi juga? Udah. Main gitar juga udah. Tapi akhirnya yang menjadikan difokuskan sama Kang Ian sendiri itu adalah yang misteri ini. Iya, karena dulu sempat iseng-iseng untuk mencoba di konten misteri, ternyata peminatnya jauh lebih banyak justru. Oh gitu? Iya, makanya konten-konten yang lain saya coba untuk meninggalkan dan saya fokus di satu konten itu. Tapi emang sih ya banyak loh channel-channel misteri sekarang yang terutama yang saya tonton tuh kayak channel-channelnya KUB juga tuh. Iya. Yang Ujang Bustomi itu. Iya. Wah, luar biasa itu memang di era pandemi ini justru orang banyak mantengin channel-channel di YouTube ya, Kang. Menurut Kang Ian sendiri gimana tuh dampak Covid untuk per-YouTuber? Justru untuk konten kreator yang sekarang mau mencoba masuk di YouTube, daripada kita gabut ngapain sih di rumah gitu ya kan, gak ada kerjaan, banyak yang juga di PHK gitu ya kan. Benar-benar. Justru kesempatan emas buat seorang konten kreator yang baru mulai itu kesempatan untuk naik channelnya itu saya rasa tinggi lebih ya? cepat. Iya, karena logikanya sekarang orang-orang pemerintah menerapkan aturan untuk tidak keluar rumah. Betul. Di awal-awal Covid. Kalau sekarang sih agak sedikit lumayan ya. Udah agak senggang. Ya itu kesempatan banget. Kalau semisalkan justru ketika saya berkomunikasi dengan penonton, kalau saat ini kalian sebagai penonton, bagaimana kalian suatu saat ditonton oleh orang lain dengan karya masing-masing. Karena konten itu sesuai dengan kenyamanan. Betul. Setuju saya dengan itu. Iya. Gimana kita yang pembawaannya ya gitu kan. Kalau kita nyaman biasanya tuh konten akan jadi sesuatu juga di situ. Iya, betul. Luar biasa Kang Ian, luar biasa. Tapi untuk misteri itu sendiri, pertama bikin konten misteri itu di mana, Kang? Saya pertama bikin konten misteri itu memang iseng-iseng di belakang. Oh, awalnya juga iseng-iseng? Iya. Di belakang kontrakan. Dulu kan saya kerja di Jawa Tengah. Saya ini jangan salah loh Bang Arif. Bang Arif mungkin nggak tahu ya, kenal saya di channel di YouTube, ya taunya sekarang udah jadi YouTuber. Yes. Saya itu dulunya memang seorang marketing. Alat kesehatan door to door. Oh, Alkes. Iya. Door to door dari rumah ke rumah, sempat nyoba perkantoran, berbagai instansi saya masukin. Berapa tahun tuh? Saya kerja sekitar 6 tahun. Oh, lama juga, Kang. Lama. Oh, iya. Justru YouTube ini ibarat kata saya mengisi waktu senggang saya lah Bang Arif. Dan kebetulan memang saya dulu sempat melihat salah satu tayangan dari televisi ya bahwasanya ada seorang YouTuber yang dimana memiliki penghasilan yang luar biasa. Betul, banyak informasi itu. Dari situ saya memiliki keinginan untuk punya YouTube. Kayak gimana sih penghasilan dari YouTube? Namun saya salah. Salahnya apa? Karena ternyata ketika orang masuk di YouTube jangan mengejar AdSense-nya. Tapi? Karena karyanya akan ketinggalan. Jadi fokus dulu dengan karya-karyanya, nggak usah memikirkan nominal. Karena biasanya, ya usaha itu kan tidak pernah mengkhianati hasil. Ya hasil nanti akan mengikuti, gitu kan. Artinya fokus dulu buat Hyposia dimanapun kalian berada, fokus dulu dengan apa yang kita kerjakan. Iya. Jangan melulu mengharapkan hasil yang mengawang-awang dulu gitu kan, yang akhirnya ya berharap akhirnya kecewa, berharap terlalu besar gitu ya kan. Makanya saya konten-konten sebelumnya itu banyak yang kacau karena memang ambisinya kejarannya viral. Ternyata ketika kita mengikuti yang viral itu tidak bisa. Makanya segala sesuatu ketika kita melakukan suatu usaha, kalau semisalkan kita polos-polos aja, apalagi kita tidak mengikut campurkan tangan Tuhan,
saya rasa titik sukses sulit untuk digapai. Saya garis bawahi, ikut campur tangan Tuhan di situ ada ya, Kang. Luar biasa, itu kata-kata perlu saya border itu, saya garis bawahi. Terus gimana, Kang? Ya dari situ kita memiliki perkembangan sedikit demi sedikit. Intinya kita berusaha aja sesuai dengan apa yang membuat kita nyaman. Nyaman ya. Iya. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Okay. Kayak macam kita kerja di tempat orang, kalau nggak nyaman sebesar apapun gaji, tetap kita nggak betah. Exactly, Kang. Iya. Betul. Terkadang kita lebih memilih gaji yang standar, tapi kita betah di situ. Nyaman. Atau memang mungkin kelihatan bahwa passion kita memang di situ ya. Ya. Oke. Dan catatan satu lagi, untuk masuk di dunia YouTube atau ingin dikenal di publik, di lewat media YouTube, itu tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Karena tidak semua orang tahu bahwasanya saya ini memiliki ijazah yang dimana sekolah dasar. Oh ya? Percaya Bang Arif? Saya percaya, Kang. Karena banyak juga pengusaha-pengusaha sukses yang lahir memang berdasarkan dari apa yang dia lakukan atau pengalaman-pengalaman yang dia lakukan. Iya. Tidak melulu memang memang walaupun bagaimanapun ilmu itu penting ya, Kang ya. Iya. Kita tidak menyampingkan ilmu pendidikan. Tapi inilah sosok Kang Ian yang hanya bisa dibilang lulusan sekolah dasar. Ya betul ya, Kang ya? Iya, sekolah dasar. Tapi penghasilannya ratusan juta Hypozen. Jangan. Luar biasa nih Kang Ian nih. Sok, coba Kang, lanjut Kang. Iya. Ya itu, kalau semisalkan ketika kita usaha apapun, kalau semisalkan tidak mengikut campur tangankan Tuhan, semua terasa berat, Bang Arif. Oke. Serius, itu sudah saya alami dari berbagai. Karena memang saya sebelum masuk di YouTubeku, dari mulai marketing, saya berjualan, saya ngaspal jalan di Jakarta, saya konveksi. Luar biasa. Jadi memang memiliki cerita yang mungkin sampai saat ini tidak bisa saya lupakan. Saya memang dari kota Banjar pergi ke Jakarta dengan bermodalkan uang 90.000, tapi saya di Jakarta itu nggak tahu mau kerja apa. Oh, sempat seperti itu juga ya Kang? Mengalami seperti itu juga ya? Kalau Bang Arif contohnya mau kerja ke satu tempat, otomatis sudah ada planning kita ini mau kerja di mana kan? Yes, pada umumnya kayak gitu kan? Betul, pada umumnya. Saya enggak pada waktu itu. Jadi datang ke tempat orang, kita nggak tahu mau ngapain tuh. Nggak tahu. Akhirnya yang dilakuin apa? Iya, pelongo-pelongo. Cari peluang-peluang tentunya. Iya, cari peluang-peluang, dan yang paling bisa dikatakan kenapa tidak bisa dilupakan karena memang saya datang ke Jakarta dan saya harus tidur di Monas. Oh ya? Iya. Luar biasa perjalanan Kang Ian. Ini 2 hari 2 malam nggak selesai nih Kang kalau diceritakan. Kalau seriusnya. Ya makanya kilasannya seperti itu. Exactly, Kang. Aduh, luar biasa Kang Ian. Jadi tetap ya yang namanya banyak orang yang hanya melihat ketika kita berada di puncak kesuksesan mungkin ya. Tapi orang tersebut juga tidak tahu bagaimana prosesnya itu. Ternyata prosesnya luar biasa. Luar biasa. Banting tulang. Makanya saya dengan ketika diundang di acara Hypodcast ini, ini saya rasa perdana karena saya belum pernah ada yang mencoba untuk berbicara sampai sedetail ini. Oke. Iya, tidak ada loh di video yang lain. Alhamdulillah. Berarti kita perdana ya Kang. Perdana dong. Perdana Hypozen. Yes, dapat Kang Ian. Nanti siapa tahu kita bisa akan dapat channel-channelnya dari Kang Ian nih kayak KPL atau dan lain-lainnya, kayak Prada Lewu dan lain-lainnya. Mudah-mudahan nanti ke depan. Terima kasih Kang Ian. Terus saya mau nguliknya begini Kang Ian. Kenapa yang Kang Ian pilih adalah YouTube, baik itu konten misteri ataupun bukan? Nah, Kang Ian itu dapat ide atau gimana ya istilahnya? Peluang itu, wah ini baik nih, mau saya ambil nih. Akhirnya saya fokuskan gitu loh ya, Kang. Iya, sebetulnya ini di luar perencanaan Bang Arif. Saya tidak pernah memikirkan sedikit pun untuk saya berada di ranah situ. Ya. Ya, karena memang tadi saya bilang segala sesuatu harus ikut campurkan Tuhan. Jadi Tuhan saya menggiring saya ke situ. Karena saya percaya kalau misalkan kita berbisnis dengan Tuhan, kita tidak akan pernah meleset. Manusia bisa bikin kita kecewa, tapi Allah tidak akan pernah bisa bikin kita kecewa. Nah, sekarang kan tadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama, memulai konten, buat konten yang awalnya tadi iseng-iseng, coba-coba, itu di mana Kang?
Itu saya berangkat dari daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya, okay. Tepatnya daerah Banjarnegara. Oh, ya nggak cukup jauh lah ya dari sini lah. Nggak begitu jauh sih, paling ya? 5 jam lah sampai. Itu gimana tuh Kang tuh, awal-awal tuh Kang? Iya. Pas bikin konten itu. Kebetulan kan saya memang basicnya penakut ya. Iya, serius. Basicnya malah justru penakut tapi bikin konten misteri ya? Iya, justru bisa karena terbiasa Bang Arif. Pernah dengar kata-kata itu? Yes. Bisa karena terbiasa. Dari situ ketika saya dulu kan memang saya ke kamar mandi juga sampai antar-antaran sama istri. Oh gitu. Iya. Jam 2 istri saya penakut bangunin saya. Sebaliknya juga saya dibangunin untuk antar ke kamar mandi. Oh gitu. Terkadang kita agak sedikit risih dengan kalau bahasanya sekarang mungkin saya udah tahu yang namanya interaksi ya. Ada suara yang aneh-aneh dan sebagainya. Itu tuh risih pada waktu itu. Udah makin sensitif ya Kang ya dari mulai kayak gitu. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Dan akhirnya lama-lama karena saya muak dengan sesuatu yang membuat saya takut. Terus saya coba itu konten misteri. Melanjutkan itu konten misteri. Seperti itu. Karena gini, ada quote yang sampai saat ini menjadi panduan hidup saya. Jika kita melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan, maka kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak bisa dapatkan. Sekali lagi Kang. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan, maka kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak bisa dapatkan. Ya, karena memang pada waktu itu di YouTube, misteri itu apa sih gitu loh. Diem di tempat gelap dengan bermodalkan senter, terus hanya menggunakan kamera handphone. Iya. Nggak ada di YouTube. Tahun berapa itu Kang berarti Kang? 2018. Saya nge-YouTube 2016, 2018 baru ini. Saya setahun setengah baru bisa menikmati gimana sih uang YouTube. Oh gitu. Nah by the way, gaji pertama dari YouTube berapa nih yang seru nih gaji pertama dari YouTube nih? Berapa Kang? Kalau ngomongin kayak gitu. Range aja lah, range rata-rata. Kadang malu gitu. Nggak apa-apa Kang, ini buat motivasi kita juga. Oh emang bisa buat motivasi orang juga gitu? Jelas, of course. Terbentuknya Hai Podcast ini juga kan, ya kita nggak bisa munafik juga lah ya. Iya. Intinya juga akan ke arah sana gitu. Oke lah, demi Head Podcast saya bicara tentang itu. Siap. Gimana Kang? Gaji pertama saya memang nominalnya sekitar 7 juta. 2018 ya? Ya. 2018. Itu melebihi daripada gaji saya ketika saya kerja di marketing. Oke. Makanya saya membuat keputusan untuk meninggalkan itu pekerjaan dan saya fokus di YouTube. Tapi saya juga sudah tahu konsekuensinya ketika nanti saya di YouTube itu naik ataupun turun, itu sudah menjadi catatan buat saya. Oke. Yang penting ketika saya sudah memutuskan itu, saya harus konsisten di situ. Yes, terima konsekuensinya. Ya, dan saya juga nggak mau membuat perusahaan ketika saya bekerja di situ menjadi merasa rugi punya saya. Yes. Karena waktu saya akan terbagi. Yes. Karena saya kalau misalkan berbicara tentang hasil, saya lebih banyak mendapatkan dari YouTube itu. Yes. Pada waktu itu. Okay. Daripada saya membuat rugi perusahaan yang saat itu saya bekerja, mending saya mengundurkan diri dan padahal pada waktu di marketing saya udah termasuknya manajer. Oh gitu. Manajer marketing tapi bukan manajer perusahaan kayak ini gitu. Seperti itu. Berarti memang perlu spekulasi juga ya Kang ya, betul. Selain kita, tapi kita harus siap dengan konsekuensinya juga ya. Ketika kita keluar dari satu perusahaan, kita mengambil jalan yang kita inginkan, ya harus siap dengan konsekuensi itu. Betul. Betul ya Kang ya. Luar biasa Hai Position dimanapun kalian berada nih. Jadi episode yang kedua ini saya mendapatkan masukan lagi nih dari Kang Ian atau quote-quote yang luar biasa dari Kang Ian. Luar biasa Kang Ian. Terus gini Kang Ian, tadi kan gaji pertama awal-awal 7 juta. Iya. Nah sekarang saya mau tahu nih, penghasilan terbesar menjadi YouTuber berapa? Tit. Berapa Kang? Oke, gini, YouTube itu ini sambil mengedukasi ya. Orang main YouTube itu kan terkadang berpikirnya dari apa sih dapatnya. Ada yang menganggap itu dari jumlah subscriber, dari jumlah like atau banyaknya komen gitu kan. Ternyata dari
Viewer ya? Iya. Atau penonton Sebesar ya? apapun jumlah subscriber kita, kalau viewer dari video yang kita upload itu kecil, iya hasilnya juga kecil. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ya memang kita harus memperbanyak viewernya. Artinya memang konten-konten di situ juga harus selain menarik juga edukatif juga ya seru-seru gitu lah ya. Iya. Berusaha untuk membuat konten yang dimana sekumplitnya di dalam video itu. Yes. Candanya ada, Yes. humornya ada, dan Yes. semuanya komplit. Jadi ada nggak di situ. boring ya? Nggak boring, edukasinya juga Jalan. itu lebih utama. Yes. Karena itu. orang ketika menonton video kita kan menggunakan kuota ya Bang Arif. Betul. Jangan sampai itu iya nggak bisa kayak sekarang ini dipungkiri. mereka yang sedang nonton itu menggunakan you, kuota. Haipozen, Ya, kuota makanya jangan kalian. lupa subscribe gitu ya kan. Jangan lupa subscribe kata Kang Ian. Nah, di situ saya menghargai daripada saat pandemik seperti ini untuk beli kuota, mungkin katakan kita alhamdulillah bersyukur masih mampu beli kuota. Ya. Tapi banyak di luar sana yang istilahnya bahasa tongkrongannya itu tethering gitu ya. Tetheringan ya. Dari temen gitu ya kan. Nah, Kang Ian, jangan kabur ke sana dulu. Yang intinya nih, berapa penghasilan terbesar menjadi seorang YouTuber? Range aja, range. Oke, Rata-rata oke. aja. Saya pernah dan sekali-kalinya Aha. memang dari semenjak besar itu langsung drop turun gitu kan. Oke. Iya, sampai 115. What? 115 juta? Iya. Itu sekali-kalinya. Habis dari situ langsung drop turun. Gitu. Mungkin pada waktu itu Allah memberikan rezeki pada saya Iya. untuk keperluan saya. Karena selepasnya saya keluar dari perusahaan itu, saya tidak lama ada trouble yang tidak bisa dipublish, Iya. yang sehingga uang yang Allah titipkan kepada saya harus hanya cuman lewat saja. Oke, ada rezeki lain berarti di situ Iya. ya. Jadi memang Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita perlukan atau kita minta lah gitu Iya. bahasanya. Jadi Allah Maha tahu lah segala Iya, apa yang itu kita dia. butuhkan. Makanya luar biasanya Sang Pencipta itu seperti itu. 115 juta. Luar biasa. Itu sudah berjalan berapa lama itu atau berapa viewernya Kang Ian itu? Sampai Kalau itu? untuk jumlah viewer saya nggak terlalu begitu mengingat, cuman memang pada waktu itu setiap video saya sedang mengangkat sih, sedang naik-naiknya. lagi naik daun juga Iya. ya. Apalagi yang konten yang Kang Ian ambil adalah misteri ya. Iya, misteri. Itu memang marketnya luar biasa. Dulu masih jarang konten-konten misteri. Iya, Kalau iya. sekarang ya sama seperti jualan, persaingannya banyak. 2018 itu ya. Iya. Wah, luar biasa Kang Ian. Tapi saya barusan dapat informasi kalau Kang Ian juga baru tahlilan tadi 40 hari ayah meninggal ya, Iya. Kang Ian ya. Ayah saya. Iya, baru 40 hari tadi ya 40 selamatannya sebelum datang ke sini ya. Iya. Saya turut berduka cita Kang Ian, kami dari Terima tim kasih. High Podcast juga. Terima kasih semuanya. Semoga beliau diterima amal ibadahnya. Amin, amin, Dan amin. Kang Ian juga dikasih kesabaran Kang Ian. Dan Amin. terus bisa move on. Cepat move on. Iya. Luar biasa Kang Ian perbincangan kita kali ini. Tapi sebelumnya saya mau mengenalkan produk ini dulu nih Kang. Kita coba dulu nih Kang. Ini produk dari sama seperti kemarin yang perdana ini dari Kauri. Haipozen yang punya produk lokal nih khususnya di Kota Banjar. Masuk sini. Coba Kang Ian. Kauri. Ini ada di mana nih? Di mana? Cimenyan. Di Cimenyan. Ini nggak jauh dari depannya Indomart lah ya. Ini Saya yang malah punya susah. juga saya kenal. Saya bantu Kang. Udah patah. Ada ini lagi. Sedotan lagi. Dah. Punten Kang. Siap. Kauri. Kita coba dulu nih Kauri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bikin melek nih. Kopi tapi pakai lemon. Nampol juga ya. Nampol ya. Berarti ini kopi pakai Lemon. pantesan ada asam-asamnya gitu. Iya, kopi lemon. Thank you Kauri. Buat yang lain yang mau masuk, silakan hubungi
tim dari Hai Podcast ya. Nanti kontaknya ada di bawah sini. Kang Ian. Yaps. Setelah saya tahu penghasilan Kang Ian dari mulai awal pertama sampai titik puncak Kang Ian pernah dapat. Nah, sekarang ini rata-rata penghasilan Kang Ian di kisaran berapa tuh, Kang? Kalau sekarang nggak menentu sih. Nggak menentu ya? Ya, untuk di hal itu saya tidak bisa terlalu menjelaskan. Yang penting gambarnya seperti ini. Kita mendapatkan hasil dari YouTube itu sesuai dengan dari jumlah viewer. Kalau dipukul rata-rata sih per 3.000 viewer itu kurang lebih sekitar $1. Ini wajib loh konten kreator yang baru mulai tahu loh. Jadi biar nanti mereka bisa semakin semangat ke depannya. Amin. Gitu kan? Karena memang uang YouTube itu gaib banget gitu kan. Kalau CPM-nya besar ya dapatnya gede gitu kan, tergantung. Justru ketika penonton kita banyak dari luar negeri itu jauh lebih besar juga. Oh gitu ya? Iya, iklan per kliknya gitu ya. Per kliknya ya? Iya. Oh, jadi begitu trik and apa siasatnya lah gitu ya Kang Ian ya. Berarti Kang Ian sudah mumpuni lah di bidang di bidang YouTubean ini ya, selain sudah dimulai dari 2018 gitu. Nah, Kang Ian pernah nggak mencoba bisnis di luar YouTube itu sendiri? Untuk bisnis di luar YouTube memang saya pernah melakukan berkali-kali dan mungkin belum waktunya mendapatkan bisnis yang pas. Dalam arti kata gagal gitu? Gagal. Kenapa kegagalan itu? Ya karena mungkin saya nggak fokus di situ. Ya bisa dikatakan saya orangnya tidak bisa membagi kefokusan antara bisnis dengan saya berada di YouTube. Saya selalu mempercayakan kepada orang-orang yang saya percaya, namun mereka mungkin belum bisa menyelesaikannya dengan baik ketika dikasih kepercayaan untuk megang usaha saya. Jadi mencoba membuat bisnis tapi langsung dikasih ke orang gitu, dipercayakan ke orang lain ya gitu ya. Iya. Jadi akhirnya orang itu belum bisa memaksimalkan, akhirnya nggak maju gitu ya. Iya, memang misi saya sih berada di YouTube itu ingin membangun anak-anak muda di Kota Banjar. Karena Banjar ini kan termasuk kota yang kecil ya, 4 kecamatan. Betul. Dan tidak semua orang-orang yang ada di Indonesia tahu Banjar. Selalu salah paham antara Banjar dan Kalimantan biasanya kalau Banjarmasin, Banjarnegara betul, gitu ya betul. Kan. Banjarnya sendiri itu kota Banjarnya sendiri itu belum familiar lah ya. Belum familiar di telinga orang gitu kan. Karena memang kecil bukan kabupaten, cuman kota. Betul. Maka dari itu ketika saya melihat anak-anak muda yang di Kota Banjar ini cukup memiliki potensi. Namun yang pengen saya kembangkan daripada banyak anak-anak muda yang nongkrong gak jelas, dari situ sedikit demi sedikit satu persatu saya rangkul untuk mereka berkarya di YouTube. Bahkan saya di kampung saya juga sudah mensosialisasikan ingin membuat kampung YouTuber. Udah jauh-jauh hari. Di mana tempatnya tuh Kang? Di daerah Desa Binangun. Di Binangun. Iya, saya pernah mensosialisasikan dengan masyarakat di sana karena saya ingin Kota Banjar ini dikenal dengan karya-karyanya. Seperti itu. Karena saya percaya mungkin saya di misteri, tapi saya ketika menggandeng orang, mereka memiliki karya yang beda dengan saya. Tapi saya bisa mengajarkan mereka untuk gimana sih cara ketika kita bermain di YouTube. Ingin meng-up gitu ya, supaya terlihat gitu ya. Justru Bang Arif sekarang apapun bisa menjadi konten. Iya sih Kang. Cuman tinggal kitanya ada kemauan apa enggak. Nah, gitu. Garis bawahi lagi, ada kemauan atau tidak. Ya. Sebenarnya peluang itu banyak. Peluang banyak. Makanya ketika aturan pemerintah ini semakin ketat terhadap masyarakat, kitanya jangan lemah gitu loh. Tetap optimis ya. Iya, kita harus memecut diri kita. Kalau misalkan sekarang sebelum PPKM, sebelum Covid, kita bekerja 8 jam per hari, bagaimana caranya dengan sulitnya ekonomi pada kalangan masyarakat sekarang, yang kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja atau yang masih punya penghasilan, mereka bisa melebihkan jamnya. Salah satunya contoh ketika pulang kerja bisa bermain YouTube kah. Bahkan zaman sekarang saya dengar sih ya,
banyak yang bermain trading dan yang lainnya. Oh iya, gitu sekarang ya kan. trading juga lagi naik daun juga ya. Iya. Trading selain bisa dikonsumsi di rumah itu nggak harus pergi ke sana ke sini juga ya. Iya, betul. Termasuk YouTube juga ya Kang ya. Punya channel YouTube yang di rumah-rumahan juga? Ada. Oh ada ya? Ada. Oh ada, luar biasa Kang. Kang Ian, sekarang gini Kang, setelah bercerita tentang channelnya Kang Ian ya, konten mengenai misteri, ada nggak hal yang paling Kang Ian apa ya, bisa dibilang happy gitu loh, yang seneng, yang baiknya apa gitu loh di konten misteri itu? Pernah mendapatkan apa misalkan? Kira-kira pengalaman yang nggak bisa dilupakan itu saya merasa paling happy. Jadi memang saya datang bermain YouTube, saya tidak punya kendaraan. Pada waktu itu ada yang seneng banget dengan konten saya, sehingga ada salah satu penonton itu dia ingin berbagi rezekinya dengan memberikan sebuah sepeda motor Honda Beat. Gitu. Iya, semoga Honda Beat masuk nih di acara ini. Amin. Amin. Honda. Iya. Oke, lanjut Kang. Iya, di situ saya merasa sangat bersyukur dan luar biasanya jawaban daripada hasil kerja saya yang istilahnya tidak berhenti berjuang dan terus berdoa. Gitu di ya. situ. Perjuangan Itu dan doa. yang paling happy buat saya. Luar biasa. Dan saya senang ketika saya berada di YouTube, saya bisa melakukan banyak hal. Karena tanpa sepengetahuan banyak orang, selain konten misteri, konten sosial pun saya mencoba untuk menggarapnya. Contohnya sedikit Kang. Salah satu contoh Sosial. terkadang saya mengunjungi sebuah rumah yang dikatakan gubuk, di dalamnya ada nenek-nenek, kita coba bangun dengan mengumpulkan dana, dan di-up dan semuanya transparan dari mulai dana yang masuk dan dana yang keluar, dan itu sudah berjalan dari setahun setengah yang lalu. Sampai sekarang masih. Oh, berarti sudah banyak juga. Jadi saya memanfaatkan mumpung saya masih dikenal orang, karena saya tidak tahu umur saya sampai kapan. Seperti itu. Luar biasa. Saya mau orang-orang mengenal saya itu bukan sebagai Ian kreator, lebih ke saya tukang cari juri, katanya kalau orang Sunda gitu ya kan. Tapi ingin pemburu setan gitu. Iya. Gitu. Saya pengen mereka kenal saya itu dari sisi lainnya. Gitu. Termasuk di sosial. Iya, makanya saya di Kota Banjar itu menciptakan kurang lebih 25 channel. Berarti 25 pemuda di Kota Banjar itu yang khusus di misteri, yang di luar misteri mungkin mereka kayak semacam konsultasi di YouTube itu kayak gimana, dan alhamdulillah sekarang mengurangilah setidaknya ya kan. Dan mungkin kalau dulu 70% orang pemuda nongkrong-nongkrong nggak jelas, mungkin sekarang karena punya aktivitas atau kesibukan jadi lebih positif gitu. Dan menghasilkan pula. Dan menghasilkan juga. Luar gitu biasa. Ya kan? Karena memang terasa banget sih orang-orang tuanya ngucapin terima kasih dan mengatakan sangat bersyukur sekali anak saya ada perubahan. Dan itu pasti memiliki kepuasan batin tersendiri. Luar biasa. Itu jauh lebih daripada saya mendapatkan hasilnya dari YouTube. Serius. Luar biasa. Karena saya senang melihat orang lain senang. SMS, senang bukan sebaliknya, susah melihat orang senang gitu. Itu artinya orang-orang yang iri gitu ya kan. Artinya kita lebih banyak memotivasi buat anak-anak yang istilahnya punya kemauan tinggi untuk menjadi sesuatu gitu ya Kang ya. Dan tadi pengalaman yang menarik, sekarang pengalaman yang ngerasa paling aduh saya tuh sampai di titik terendah tuh gimana Kang? Ketika apa? Gini, saya dari dulu, dari sebelum menikah, saya selalu berpikiran kapan saya membahagiakan keluarga. Oke. Saya tidak punya rumah atau tempat tinggal. Saya ngontrak, pernah diusir dari tempat kontrakan karena tidak bisa bayar. Dan saya berpikir keras bagaimana caranya. Dari lulus SD, saya sempat SMP dulu ya kan, dari kelas 1 sampai kelas 2. Cuman kelas 2 saya memutuskan keluar karena dari SD sampai SMP, saya untuk dapat bekal jajan itu harus berjualan gorengan dulu. Dan hal yang tidak bisa dilupakan, pernah dagangan saya
dijailin sama teman, terus diinjak, otomatis mindset saya, loh terus gimana saya gitu loh. Sedangkan saya pulang harus bawa uang. Dan sedangkan dagangan saya diinjak sama teman-teman saya. Memang saya termasuknya orang paling lemah dari mulai sekolah dasar, bisa dikatakan cengeng, sampai SMP. Kelas 2 SMP saya keluar karena merasa saya di situ tidak baik-baik saja. Dan ketika orang lain jajan, saya nggak bisa jajan. Karena ya itu gitu. Orang-orang di SMP seangkatan saya udah memikirkan yang namanya cinta. Saya ngeboro-boro untuk ingat ke situ. Kita masih bergulat di gimana caranya makan besok, gimana meneruskan sekolah ya. Terus saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah pada saat itu ya. Dan sesuatu yang paling banget disesali itu ketika saya sudah seperti ini. Jadi pertama saya mendapatkan uang yang tadi 7 juta itu. Sebelumnya, entah itu seminggu sebelum saya dapat gaji pertama, ayah saya meninggal. Nah, perlu diklarifikasi sedikit, yang tadi kita bahas 40 hari itu ayah kandung. Dan yang dianggap ayah saya tadi itu yang meninggal pada saat ketika saya dapat gaji pertama YouTube, itu aslinya kakek dan nenek. Karena saya dari lahir itu memang diurus sama kakek sama nenek. Ya, karena antara ibu dan bapak berpisah. Oke. Seperti itu. Jadi bisa dibilang hantaman yang begitu kencang juga sudah menimpa Kang Ian semulai dari SD ya. Iya. Artinya memang butuh kekuatan juga di situ ya. Padahal kita juga masih SD gitu ya, Kang. Iya, seperti itu. Dan makanya saya kenapa bilang menyesal banget ketika saya sudah bisa seperti ini dan kesempatan saya untuk membahagiakan orang-orang yang sayangi, mengurus saya dari bayi, benar-benar pas lahiran langsung diurus. Dan di situ saya tidak punya kesempatan. Memang banyak yang merasakan demikian. Tapi saya yakin pengusaha-pengusaha sukses itu lahir dari lahir dari bukan dalam keadaan yang enak-enak saja tadinya. Saya yakin butuh proses jatuh bangun, banting tulang, bahkan darah sekalipun. Saya yakin pengusaha-pengusaha dan Kang Ian mudah-mudahan ada di salah satu pengusaha itu nanti ke depan. Amin. Saya doakan terus sukses Kang Ian. Dan untuk terakhir sebagai closing statement, mungkin Kang Ian kasih masukan atau kasih ke hypozen nih dimanapun berada, kasih wejangan lah gitu Kang Ian. Kira-kira apa nih Kang Ian? Oke. Usaha apapun yang kita lakukan ya, jangan pernah melupakan yang namanya Tuhan. Ya. Mungkin kalau manusia bisa mengecewakan kita, tapi kalau Allah nggak akan pernah mengecewakan kita. Kita kaya ya, terus kita senang-senang dengan kekayaan kita di saat kita jatuh miskin dan orang lain menjauhi kita. Siapa yang nggak mungkin meninggalkan kita? Cuman Allah. Teman-teman kita bisa menjauh, istri kita bisa pergi. Karena laki-laki itu diuji dengan ketika dia memiliki materi. Dan perempuan diuji ketika saat suaminya jatuh, tidak memiliki apa-apa. Seperti itu. Terus orang tua itu menjadi fokus utama kita. Apalagi kita sebagai laki-laki harus pertanggungjawaban penuh. Ya. Dan yang tidak orang lain tahu dari saya adalah saya tidak pernah bercerita ketika saya susah terhadap orang tua. Mau orang pernah mukul saya, mau saya nggak makan di luar sana, karena saya memang nggak mau mendengar orang tua nangis ketika melihat anaknya susah. Iya. Jadi perhatikan orang tua. Siap. Dan perhatikan ibadahnya. Siap. Dan quote terakhir dari saya, mungkin tadi udah disampaikan, pada intinya dari dulu sampai sekarang saya memegang kata-kata itu. Jika kita melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Salah satu contoh, kalau mereka kerja 8 jam sehari, bagaimana caranya saya bisa kerja 16 jam per hari. Jadi apa yang orang lain didapatkan dengan apa yang kita dapatkan itu jelas berbeda. Seperti itu. Terima kasih Kang Ian, bincang-bincang hangat penuh semangat kita ini. Termasuk saya pribadi, saya pun termotivasi lah dengan apa yang
ceritakan apa yang di-sharingkan oleh Kang Ian. Yeah. Terima kasih Kang Ian sekali lagi. Sama-sama. Sukses terus Kang Ian. YouTubernya nanti kita coba main-main untuk belajar lah ya sama Kang Ian. Siap, siapapun. Terima kasih. Hai Posen, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ian.